Akrab dengan cewek itu susah. Nggak modal. Berapa kali traktir belum akrab juga. Hujan-hujanan kayak film India, ya nggak akrab juga. Udah jadi first likers sekian tahun, nggak akrab juga. Nggak di fallback. Itu susah, mau akrab dengan manusia itu susah. Tapi Allah yang jauh lebih berharga daripada apapun, memudahkan kita akrab dengan dia. Ketika kita bilang bismillah, Allah langsung ingat kita. Allah nggak bilang, lu siapa? Enggak. Kita bilang insya Allah, emang kita kenal? Enggak, Allah nggak ngomong kayak gitu. Manusia yang kayak gitu, ketika kita mention dia kadang-kadang kayak, apaan sih gitu. Sok kenal, sok dekat gitu kan. Kalau Allah, nggak apa-apa kita sok-sokan. Saya akrab banget sama Allah, nggak apa-apa, Allah senang digituin. Artinya udah dimudahin banget sama Allah. Apalagi sih yang bikin kita nggak mau berzikir. Udah banyak banget janji-janji Allah yang hebat tentang zikir. Apalagi yang membuat kita terhalang dari zikrullah. Ini poin kedua, bahwa ternyata keutamaan zikir itu luar biasa, termasuk fazkuruni azkurkum. Poin ketiga. Gimana cara kita berzikir dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah harus selalu dengan verbal? Subhanallah, Masya Allah dan seterusnya? Ya, verbal. Apakah harus ada yang lain? Banyak. Zikir itu bisa verbal. Zikir itu bisa pikiran. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita berprasangka yang baik tentang Allah, itu namanya kita berzikir. Karena arti zikir itu bisa menyebut, bisa mengingat. Bahkan orang yang beramal solih, melakukan satu kebaikan karena Allah, itu juga termasuk berzikir. Bahkan dengan perasaan juga bisa berzikir. Gimana perasaan yang berzikir? Perasaan cinta kepada Allah itu zikir. Perasaan rindu kepada Allah itu zikir. Perasaan takut kepada Allah itu zikir. Perasaan kagum, takjub kepada kebesaran Allah itu zikir. Perasaan marah karena Allah, bukan kepada Allah. Marah karena Allah itu zikir. Benci karena Allah itu zikir. Malu itu zikir. Kalau perasaan kita itu diniatkan karena Allah, cuma niat, ringan banget, udah termasuk orang yang berzikir. Cuman nih niat, cuman ingat, udah masuk orang yang berzikir. Orang yang wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat, kapan kita ingat Allah? Banyak dalam setiap adegan kehidupan kita. Dan mengingat Allah itu tematik. Nggak harus selalu mengingat Allah dalam arti Allah. Oh ya, saya ingat Allah. Enggak, itu kurang tematik, kaku. Ingat Allah itu tematik. Kalau misalnya kita lagi sabar, ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita lagi dalam masalah, kita ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita dapat rezeki, ingat Allah, Allah Maha Baik. Kalau kita lagi sendiri, ingat Allah, Allah Maha Menemani. Kalau kita mentok dengan ujian kita ingat Allah, Allah Maha Memberi jalan keluar. Kalau kita merasa dikhianati, Allah Maha Menghargai. Kalau kita merasa kehilangan, Allah Maha Mengganti. Ingat Allah itu dalam tema-tema kehidupan kita yang banyak. Kalau kita bingung, Allah yang Maha Memberi bimbingan dan petunjuk. Kalau kita kekurangan, Allah yang Maha Memelihara. Ingat Allah, Allah kalau bahasa AA, Allah apa? Lagi, Allah terus. Gimana sih? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya gitu deh pokoknya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Semudah itu mengingat Allah. Jadi nggak perlu ribet. Kita nggak perlu mention Allah pakai underscore terus lupa di depannya ntar ketukar sama yang fake. Nggak gitu kan ya? Itu mah sosial media. Kalau kita nggak tahu dan nggak hafal akunnya, apalagi nggak follow, nggak akan dimunculin kan pas kita ngetik gitu kan? Tersalah lagi. Udah capek-capek story ternyata salah dan nggak bisa diedit. Akhirnya hapus semua. Allah tuh nggak kayak gitu. Gampang. Ingat aja. Ketika kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita pengen Allah ingat kita, ingat Allah. Langsung saat itu juga Allah ingat kita. Langsung. Sehingga ketika Nabi dan Abu Bakar terkurung di dalam gua Thur, Abu Bakar sempat lupa, manusiawi. Gara-gara khawatir terhadap keselamatan Nabi, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah kita cuma berdua. Lupa, harusnya bertiga. Ya Rasulullah kita cuma berdua, ya Rasulullah kita cuma berdua. Musuh kita banyak, gimana ini? Nabi mengatakan, ma dhannuka bitsnain, Allahu tsalisuhuma. Kenapa kamu pikir berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga?
Baru kalau udah ingat Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Udah nggak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Ketika Nabi berprasangka Allah bersama kita, maka Allah persis seperti persangkanya bahwa Allah bersama mereka. Langsung Allah palingkan wajah musuh-musuhnya dari melihat ke bawah. Nggak ngelihat ke bawah, ke semua arah dilihat kecuali ke bawah. Ngelihat ke atas, ada nggak di tebing atas? Nggak ada. Ngelihat ke depan, di balik bukit ada nggak? Nggak ada. Ngelihat ke kiri, di sebelah sana ada nggak? Nggak ada. Lihat ke kanan, di ujung sana ada nggak? Nggak ada. Di belakang, mungkin mereka udah lari, nggak ada. Semua arah dilihat, tapi ke bawah nggak. Kenapa? Allah yang mengarahkan pandangan mereka. Kenapa Allah arahkan pandangan mereka? Karena Allah terlibat dalam urusan itu. Kenapa Allah terlibat? Karena hambanya berprasangka Allah bersama kita. Ada riwayat mengatakan muncul laba-laba bikin sarang. Ada riwayat mengatakan muncul merpati bikin sarang di situ. Tetapi riwayat yang paling kuat, walaupun kita respect dengan semua pendapat ulama, tapi yang paling kuat di antara semua pendapat itu, memang Allah palingkan wajah mereka untuk tidak melihat ke bawah. Padahal kalau mereka ngeliat gini aja, nggak usah ngintip jauh-jauh. Cuman gini doang, udah kelihatan tuh di bawah. Karena guanya bukan gua, lubang kecil. 2 orang duduk di situ, sempit. Kalau mereka ngeliat ke bawah kayak gini, gua tahu nih, ini kaki siapa nih? Ketahuan, kelihatan. Kenapa sih nggak ngeliat ke bawah? Padahal ngeliat ke bawah itu sesuatu yang paling mudah dan kita sering banget ngeliat ke bawah. Tapi di waktu itu benar-benar nggak kelihatan ke bawah. Semua ngeliat muter sampai mereka munyer, sampai mereka pusing. Tapi ke bawah enggak. Luar biasa ya. Berarti Allah bersama Nabi dan Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Allah bersama kita. Jadi saat kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Sehingga teman-teman, poin ketiga ini mudah-mudahan menjadi penyempurna dari booster kita, 1 hour booster, bukan 1 minute mungkin. Tentang amalan yang paling baik, amalan yang paling istimewa, amalan yang paling disukai Allah, amalan yang paling berharga, yaitu zikrullahi ta'ala, menyebut nama Allah, mengingat Allah, berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa banyak zikir setiap harinya. Kalau lagi sedih, panggil Allah. Ya Allah, saya lagi sedih. Sebelum kita panggil, ya netizen. Panggil Allah dulu. Jangan panggil netizen. Karena dia tuh sok tahu, sok benar. Maha tahu, kalau mau bilang maha nggak boleh. Sok tahu, sok benar. Benar terus, nggak pernah salah, kita yang salah. Dan dia lebih tahu masalah kita daripada kita sendiri. Nah itu netizen. Makanya jangan ngomong ke netizen. Jangan ngomong ke grup dulu, teman-teman, geng, aku lagi ada masalah nih. Sebelum ke yang lain, bahkan sebelum ke pasangan halal kalau kita udah punya pasangan, sebelum kita ke orang tua, kalau kita masih punya orang tua, bilang, ya Allah, harus Allah dulu. Kenapa? Karena cuma Allah yang tahu jawabannya. Yang lain itu nggak tahu kalau Allah nggak ngasih tahu. Dia tuh nggak tahu, terbersit pun nggak di kepala dia kalau Allah nggak titip di kepala dia untuk kita. Jadi Allah dulu, ya Allah, saya lagi ada masalah. Ya Allah, hutang saya gede. Ya Allah, saya baru ditolak. Ya Allah, saya baru ditinggalin. Ya Allah, saya dimarahin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panggilan yang paling istimewa. Ya Allah, sebelum yang lainnya. Kita biasakan itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya Allah, ya Allah. Jadi kayak akrab gitu sama Allah, mudah-mudahan dengan kita akrab, Allah juga sayang sama kita. Sehingga kalau kita lagi lemah, setan datang ngegodain kita untuk berbuat dosa, gak berkuasa, kita nolak hawa nafsu, Allah yang nyelamatin kita, bukan diri kita. Kenyataannya manusia itu dhaifah, lemah. Lalu datang setan ngegoda-godain kita kayak berat banget, gak mampu, Allah yang akan nolongin kita. Hampir tergelincir ke jurang neraka, Allah yang nyelamatin kita, narik kita. Hampir meninggalkan kewajiban, malas-malasan, Allah yang nguatin kita. Kalau Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan mulai malam ini kita menjadi orang yang dzakirunallaha katsiran wadzakirat. Orang yang mengingat Allah laki-laki dan perempuan dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita mendapatkan semua yang Allah dan Rasulullah janjikan lewat ayat dan hadis-hadisnya.